Dulu itu setiap mau mulai kompetisi itu selalu ada surat pernyataan dari klub bebas utang. Itu kan sebagai bagian dari bentuk tanggung jawab bahwa klub ini keuangannya sehat. Tapi sekarang itu semua tidak dijalankan gitu kan. Sehingga kemudian mau mulai kompetisi rame sekarang. API, Asosiasi Pemain Profesional Indonesia, mereka juga harus membela pemainnya. Betul. Nah, PSSI bisa menggunakan keputusan arbitrase itu untuk menekan klub bahwa klub harus membayarkan. Kalau klub tidak membayarkan, maka misalnya tidak boleh ikut kompetisi, kan seperti itu, atau dipilotkan berulang kali gitu. Ya. Tapi di sini selalu PSSI tidak bisa menjadi mediator ya. Dalam arti seharusnya kan menjadi motor untuk kemudian meminta seluruh anggotanya untuk sementara menghentikan pertandingan sepak bola sampai ada kepastian soal. Erick Thohir sebagai ketum PSSI, dia bisa menyelesaikan ini dengan gagahnya kan? Harusnya kan gitu kan. Bisa, ya mungkin dicari jalan keluar bagaimana supaya tunggakan tuh hilang. Ya, ini kan baru utang gaji, belum utang lain, operasional, penerbangan, akomodasi, kan pasti banyak yang berutang. PSSI juga berutang itu gitu kan. Misalnya paling gampang, selesaikan dulu hutangnya. Kalau dalam bahasa keuangan, kalau tidak bisa menyelesaikan, minimal ada surat hutang gitu loh. Harus ada ketegasan. Jangan sampai kompetisi kita besok jalan sesuai dengan sponsornya. Pegadaian Liga 2 gitu kan. Semua paling menggadaikan pertandingan. Nah, ini bahaya gitu kan. Bravo, Cocomeo Channel. Apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Saya Fatih Habanto bersama dengan Akmal Marhali. Apa kabar Akmal? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah juga akhirnya Liga 2 akan dilaksanakan. Dan sudah di-announce akan mulai tanggal 10 September ini. Dan juga sudah ditandatanganinya dengan sponsor. Betul. Gitu kan. Nanti kita bicara mengenai masih banyak hal, banyak tunggakan di Liga 2, tapi kita bicara sponsor dulu nih. Betul. Karena sponsor kan ibaratnya kan urat nadi kompetisi. Betul. Sponsor kali ini adalah Pegadaian. Nah, saya nggak tahu nih apakah ada hubungan dengan masih tunggakannya digadai-gadai apa dengan sponsor Pegadaian nih gitu loh. Tapi yang jelas dengan ada sponsor maka itu adalah menjadi bahwa industri sepak bola itu ada di Indonesia begitu. Iya, yang menarik adalah PT Pegadaian ini anak perusahaan dari BRI. Jadi sebenarnya masih satu payung kan. Satu payung dengan Liga 1 gitu kan. Cuma beda perusahaan saja ya, sehingga kemudian sepak bola kita dapat sponsor. Cuma sayangnya menurut saya adalah tidak diumumkan berapa sih nilai sponsorshipnya. Itu kan kelemahan dari sepak bola kita. Transparansi kan yang paling penting. Kalau kemudian di Liga Inggris misalnya semua sudah dijabarkan, bukan cuma sponsor besarannya berapa, tapi juga pembagiannya semua sudah jelas. Nah, masalahnya wartawan ada yang nanya tidak mengenai jumlah sponsor. Ya harusnya dalam era transparansi ini bukan wartawan yang bertanya, tapi kemudian disampaikan ke publik. Apalagi ini kan BUMN gitu kan. Declare. Dan tanda kutip BUMN adalah uang rakyat kan. Betul. Harusnya disampaikan saja misalnya berapa jumlah sponsor yang diberikan oleh PT Pegadaian Indonesia. Sehingga kemudian kita masyarakat supporter bola bukan cuma sebagai penonton bola, tapi juga kita mengawasi bagaimana uang sponsor itu bisa benar-benar digunakan dan diberdayakan untuk Liga 2 gitu kan. Nah, ini kan problem kita, liga kita ini dari Liga 1, 2, 3 semakin turun itu semakin rawan. Semakin banyak masalahnya gitu kan. Nah, itu yang terjadi di kita. Jadi semakin berat itu justru semakin ke bawah bukan ke atas. Harusnya kan ke atas semakin berat, kita ke bawah. Liga 2 misalnya mau dimulai nyampe jelang kick off ini udah nggak ada 1 minggu, paling tinggal 5 hari lagi kompetisi akan digelar. Tapi masih ada tunggakan gaji. Artinya apa yang selama ini dilakukan oleh PSSI sebagai regulator maupun PT Liga Indonesia sebagai operator gitu kan. Harusnya kan ada verifikasi. Salah satunya soal financial club. Karena financial club ini kan merupakan urat nadi dari 5 aspek untuk mendapatkan lisensi klub profesional dari AFC. Selain soal legalitas, kemudian infrastruktur, finansial, SDM, dan juga aspek sporting kan gitu kan. Nah, kalau yang paling utama kan finansial. Kalau finansialnya buruk, ini kan harusnya tidak bisa ikut berkompetisi gitu kan. Dulu gitu kan. Dulu itu setiap mau mulai kompetisi itu selalu ada surat pernyataan dari klub bebas utang. Itu kan sebagai bagian dari bentuk tanggung jawab bahwa klub ini keuangannya sehat. Tapi sekarang itu semua tidak dijalankan gitu kan. Sehingga kemudian mau mulai kompetisi rame sekarang. Ternyata klub-klub masih banyak yang berutang kepada pemainnya. Total 5,4 miliar.
itu jumlah yang sangat besar. Misalnya bagaimana klub seperti PSPS Pekanbaru punya hutang gaji sampai 1,5 miliar. Ini kan subsidinya aja 1,250 miliar gitu kan. Utangnya 1,5 miliar. Nggak nutup juga kan gitu kan. Kemudian Persikap 1,3 miliar. Ya kan? Artinya kalau kemudian klub-klub ini oke, kita bayar pakai uang subsidi gitu kan. Ya, masih kurang. Ya kan, satu itu, dan kedua dia mau menjalankan kompetisi operasional dari mana kalau semua buat semua subsidi untuk buat bayar utang itu semua gitu, sehingga kemudian dikhawatirkan ini terjadi akhirnya jual beli pertandingan karena untuk menutupi biaya. Sekarang kan yang paling mudah dapat uang itu dari pengaturan skor, paling mudah dapat duit gitu kan. Jangan sampai kemudian klub-klub yang bermasalah dengan keuangan ini akhirnya membuat kompetisi kita tidak sehat gitu kan. Dia melakukan jual beli pertandingan, match fixing lah gitu. Tapi kan sebetulnya kejadian menjelang kompetisi masa tunggakan itu sudah berulang kali gitu. Ya. Tapi di sini selalu PSSI tidak bisa menjadi mediator ya. Dalam arti seharusnya kan dari API, Asosiasi Pemain Profesional Indonesia, mereka juga harus membela pemainnya. Betul, kan. Betul. Nah, Liga juga dia mungkin membela klubnya, tapi PSSI juga harus bisa menjadi penengah. Betul, gitu. Betul. Misalnya paling gampang, selesaikan dulu hutangnya. Kalau dalam bahasa keuangan, kalau tidak bisa menyelesaikan, minimal ada surat hutang gitu loh. Harus ada. Dan nggak bisa. Gini kan, ini kan entity komersial gitu kan. Entity komersial kan dia bisa kemudian membayar kewajibannya yang bulanan gitu kan. Salah satunya misalnya dia nggak punya uang atau krisis, kan dia bisa melakukan pinjaman uang, ya kan? Atau dijual sahamnya, gitu kan. Sebagai contoh misalnya kemarin ramai-ramai Newcastle United dijual sahamnya gitu kan, sehingga kemudian investor baru datang mensehatkan keuangan. Nah sekarang di Indonesia misalnya PSKC Cimahi itu punya hutang sekitar 873 juta. Nah ketika kemudian dibeli oleh investor baru, harusnya utang-utang ini kan bisa masuk dalam laporan atau pembiayaan dalam proses pergantian kepemilikan saham, bahwa ini loh ada utang yang belum diselesaikan, tolong diselesaikan. Jangan kemudian pemilik klub menjual klubnya, habis itu bawa uangnya semua gitu kan. Itu kan yang terjadi. Habis itu pemainnya bingung, mau minta ke pengurus lama lama bilang nggak bertanggung jawab, mau minta kepada pengelola baru bilang kita tidak tahu. Iya kan, urusan ini ke pengurus lama. Akhirnya terjadi deadlock di sana, jadi masalah di sana. Dan ini kemudian kan misalnya kalau PSSI ada sekarang NDRC kan, arbitrasenya untuk urusan tunggakan gaji yang belum dibayarkan. Nah, ini kan keputusan arbitrase harusnya di PSSI bisa menggunakan keputusan arbitrase itu untuk menekan klub bahwa klub harus membayarkan. Kalau klub tidak membayarkan, maka misalnya tidak boleh ikut kompetisi, kan seperti itu, atau dipailitkan atau dibangkrutkan. Ini misalnya cerita saya contoh Serie A Parma pada 2014 gitu kan. Dia tidak bisa membayar gaji pemainnya, dibangkrutkan, diturunkan ke Serie D gitu. Dari Serie A ke Serie D diturunkan kan. Itu kan bukti bahwa mereka tegas terhadap aturan yang mereka buat. Nah, di PSSI, di sepak bola Indonesia yang belum ada ketegasan gitu. Karena apa? Karena sama-sama teman soalnya gitu kan. Sehingga kemudian ya udah lalu atur aja lah gitu kan. Sehingga tidak ada yang kemudian profesionalisme di sana yang ditunjukkan. Yang aneh juga kadang-kadang pemain juga seolah adem juga gitu. Padahal kan mereka juga yang paling rugi sebetulnya. Ya problemnya kan pemain itu tersandra gitu kan. Tersandra, mereka itu kan kehidupannya hanya di sepak bola. Gitu kan, ketika mereka mau nagih utang, sementara perkongsian ini sangat kuat. Sehingga lu kalau nagih, lu minta utangnya berapa? Gue bayar 50% aja ya. Terus kalau nggak bisa, kita mau semuanya. Negosiasi alot, kemudian ujung-ujungnya surat keluar nggak diberikan ketika dia pindah klub. Itu kan problemnya. Nah, artinya gini, blacklist lah ya. Di blacklist, tidak boleh main di mana-mana itu. Kan akhirnya mereka terbeban secara moral. Nah, yang harusnya dilakukan adalah ketika pemain itu sudah habis masa kontraknya, itu seharusnya tidak ada lagi surat keluar untuk pendaftaran pemain. Ini kan problem di kita gitu kan. Tetap harus ada surat keluar padahal pemainnya sudah tidak terikat kontrak dengan klub yang bersangkutan gitu kan. Otomatis sudah habis. Sudah habis, kecuali misalnya di kontrak 3 tahun, 2 tahun, kemudian dia mau pindah, maka dia harus ada surat keluar dari klub. Tapi kalau sudah tidak terikat kontrak kan tidak bisa. Nah, ini yang saya sering tanyakan ke pemain, kok kemarin nggak ngomong, takut gitu. Kalau ngomong nanti dipecat, pendapatan nggak ada. Sementara dia nggak dapat apa-apa sebenarnya karena diutang gitu. Fungsi API harusnya yang betul. alih kan.
Kalau Ya. pemain pribadi yang mengajukan keberatan nanti khawatirnya di blacklist. Betul. Tapi bukan mewakili beberapa pemain itu semua kan. Ya, yang paling menarik adalah kita bisa lagi contoh misalnya La Liga Spanyol. La Liga Spanyol musim 2011-2012 itu ada klub dua, Mallorca dan juga Hercules. Salah satunya Reson Trente, itu mantan pemain Real Madrid, main sana, ditunda belum masalah. digaji. Kemudian pemain profesionalnya lewat Asosiasi Pemain Profesional Spanyol (AFE) itu kemudian sepakat meminta pertandingan ditunda sampai ada kepastian kapan akan dibayarkan utang itu, gitu kan. Artinya ini juga bisa dicontoh. API gitu kan bisa kemudian menjadi motor untuk kemudian meminta seluruh anggotanya untuk sementara menghentikan pertandingan sepak bola sampai ada kepastian soal utang piutang ini gitu. Kapan mau dibayarkan, ada surat perjanjiannya, sehingga kemudian kompetisi kita ini berjalan dengan kondisi pemain fresh gitu kan, bahwa dia ada jaminan duit dia akan dibayarkan, sehingga kemudian kualitas kompetisi juga akan naik. Yang kita khawatirkan kan pemainnya belum dibayar, udah pindah ke klub lain, sehingga dia tinggal konsentrasi main di lapangan gitu. Ditambah lagi misalnya gitu kan ada pemain yang nggak gajian dan sebagainya, akhirnya tergiur dengan iming-iming para runner gitu kan. Bisa nggak atur sekian-sekian, ini ada 10 juta, 20 juta. Nah, ini kan yang repot gitu kan. Atau enggak sekarang Erick Thohir sebagai ketum PSSI dia bisa menyelesaikan ini dengan gagahnya kan? Harusnya kan gitu kan. Bisa ya mungkin dicari jalan keluar bagaimana supaya tunggakan tuh hilang kan? Yang pasti sebenarnya klub kita itu butuh ketegasan aja. Kalau kemudian regulator PSSI menyatakan klub yang tidak bisa tidak mampu melunasi utang gaji, ini kan baru utang gaji, belum utang lain, operasional, penerbangan, akomodasi, kan pasti banyak yang berutang. PSSI juga berutang itu gitu kan. SEA Games 2019 masih ada utangnya untuk akomodasi dan transportasi. Nah, ini harus dipastikan itu. Kalau yang tidak membayar, tidak menyelesaikan kewajibannya khususnya untuk kepada para pemain gitu kan, maka tidak diizinkan untuk berkompetisi. Saya yakin pengurus-pengurus klub itu akan mencari uang dengan upaya mereka entah pinjam sana pinjam sini untuk membayarkan gaji pemain tersebut gitu. Ya ini mungkin saatnya bagi Pak Erick untuk bisa transparansinya benar-benar ada. Betul, kan, gitu betul. Kan? Dan kalau menurut saya sekarang misalnya klub yang tidak membayar menyelesaikan gajinya pemain itu tidak boleh ikut kompetisi saja gitu. Atau kemudian kalau mau ikut Italia didegradasi. Ya kan ke Liga 3 gitu kan. Sehingga kemudian klub-klub Liga 1, Liga 2 ini secara keuangan sudah sudah pasti gitu kan. Bahkan kalau perlu mereka diminta untuk menggambarkan proyeksi keuangan mereka selama 5 tahun misalnya. Ya kan? Mereka berapa potensi pendapatan, duit dari mana, kemudian pengeluarannya berapa, sehingga kemudian ada balance. Bahkan saya menyarankan misalnya sebelum liga dimulai misalnya ada bank garansi dari klub. Ya ditaruh misalnya uang 500 juta, 1 miliar gitu kan. Itu zamannya LPI nggak salah gitu kan. 5 miliar waktu itu bank garansi atau deposito seperti itu. Betul. Nah, itu kan bank garansi itu sebagai jaminan kalau nanti di tengah jalan klub tidak mampu bayar utang, uang itu dikeluarkan. Atau misalnya ada pembagian uang hasil sponsorship atau kemudian hak siar gitu kan yang ditahan, tidak diberikan ke klub gitu kan, untuk sebagai kalau kemudian mereka tidak bisa memberikan uang secara tunai untuk bank garansi, ya uang subsidi itu ditahan gitu kan. Nah, sekarang kan di Indonesia gitu, ya udah utang kita berapa? Kalteng Putra 653, ya udah nanti dibayar dan tunggu turun subsidi gitu kan. Akhirnya yang terjadi adalah pemain menunggu tidak pasti, sehingga konsentrasi di lapangan juga tidak bisa gitu, dan akhirnya kualitas kompetisi kita tidak meningkat. Atau bisa juga kadang-kadang kan sistem tawar menawar, misalnya dari total suatu klub hutang pemain ada 500, akhirnya kalau ditekan gitu kan harus lunas, ya udahlah bayar setengahnya, pemain ya oke biasa gitu ya, kan. Kalau ada kesepakatan itu sih nggak masalah. Tapi itu nggak apa-apa juga, itu lebih bagus gitu daripada dicuek dibiarkan begini. Yang pasti ada kepastian hitam di atas putih gitu kan, bahwa kedua pihak sudah bersepakat. Problemnya adalah yang harus diingat oleh PSSI bahwa sejatinya harusnya pemain-pemain lokal ini kan bisa melaporkan ke FIFA kalau mereka belum dibayar gajinya. Seperti yang dilakukan Simic ketika gajinya tidak dibayarkan Persija kan dimenangkan. Cuma permasalahannya adalah untuk pemain lokal itu dimasuk langsung ke NDRC gitu kan, sehingga kemudian tidak lari ke FIFA, diselesaikan dulu di badan arbitrase. Sementara badan arbitrasenya tidak punya power untuk menekan klub untuk membayar itu. Jadi keputusan dikeluarkan tapi klub tetap tidak membayarkan. Nah, ini harusnya fungsi PSSI di sini kan, bidang kompetisi misalnya, atau kemudian bidang keuangan yang harus bertindak tegas, yang memberikan warning kepada klub yang tidak membayar gaji pemainnya. Karena juga ada cerita dan memang kenyataan, kadang-kadang pemain itu terhadap gaji mereka
kalaupun nunggak masih tutup mata. Iya. Yang penting bonus cair gitu. Ya, itu kan problem kita karena rata-rata pemain kita juga kan pada prinsipnya dulu gitu. Kalau saya tanya pemain, kita nih kontrak berapa 1 miliar, kita dibayar 500 juta udah untung. Iya. Cuma separuhnya. Nah, akhirnya jadi main-main di situ kan. Ada apa? Ada persepsi gitu ya. Iya, ada persepsi itu. Bahkan kadang-kadang dulu saya pernah nemenin kawan-kawan tanda tangan. Ini tanda tangan dia nggak baca tuh kontraknya, tanda tangan aja gitu. Padahal itu kontrak ada 2, ada yang nilai 1 miliar, ada yang nilai 500 gitu kan. Nanti yang dibawa ke APBD yang 1 miliar, sebenarnya sejatinya 500. Itu dulu ada gitu kan seperti itu. Nah ini ya problem kita, makanya pemain-pemain bola kita sekarang sudah waktunya punya manajer, bukan agen ya, manajer gitu kan. Sehingga kemudian dia mengatur semuanya, dia yang membaca draft kontrak, dia yang kemudian memahami konsekuensi yang akan terjadi, sehingga kemudian ketika selesai kompetisi ada masalah, dia bisa selesaikan masalah itu sesuai dengan ini. Kadang-kadang kan ada juga yang kemudian pemain menggugat, akhirnya gugatannya tidak sah. Kenapa? Ya karena itu main asal tanda tangan aja gitu kan. Ini kan problem di sepak bola kita. Ini mungkin peran API juga untuk mengedukasi anggota-anggotanya bagaimana ketika tanda tangan kontrak, apa adendum yang diberikan gitu. Termasuk misalnya bagaimana kalau dipecat tengah jalan. Ini kan problem kadang-kadang gitu kan. Nah, pemain kita kan kalau walau belum digaji masih diam. Musim kompetisi selesai baru teriak. Biasanya seperti itu. Nah, ini yang kemudian sekarang kalau menurut saya, kalau kemudian ada pemain sebulan 2 bulan tidak digaji, sudah sampaikan aja gitu. Sehingga kemudian klub juga harus berpikir keras untuk kemudian menyelesaikan utang-utangnya. Karena biasanya digaji, bonus masih cair, dia masih tenang. Nah itu dia problemnya kan. Nah tapi akhirnya sekarang seperti ini kan. Kemarin-kemarin nggak ada yang teriak belum digaji. Sekarang ketika kompetisi memulai baru teriak. Sehingga kemudian klub benar-benar tekan gitu kan. Sehingga butuh butuh pendulum yang bisa menekan klub untuk membayarkan. Nah, kalau mau gaya-gayaan, untung ada Save Our Soccer gitu kan yang bisa kemudian menyampaikan ini semua dan akhirnya disegerakan dibayar oleh mereka semua itu gitu kan. Seperti kemarin Persiraja dibayar. Orang pada ribut. Bukan karena SOS-nya mantan tim Persiraja ya. Iya, kita kan juga harus memberikan dukungan secara moral bahwa Persiraja sebagai sebuah klub harusnya bisa bisa mapan, jangan targetnya tinggi promosi tapi gaji belum dibayar ya. Ini kan ini problem kita gitu kan. Bisa kontrak Andik Firmansyah, bisa kontrak pemain-pemain besar tapi kontrak yang kemarin belum diselesaikan dan sekarang udah selesaikan sehingga pada giliran pemain bisa tenang tampil di lapangan dan target bisa tercapai kalau seperti itu gitu kan. Satu catatan juga yang menarik adalah yang juga saya pernah alami adalah ketika penjualan klub, yaitu tadi PSKC ya. PSKC Cimahi kan. Ya itu kasihan pemainnya, dia nagih ke manajemen lama bilang yang baru, yang baru bilang yang lama. Nah PSSI menurut saya itu harus kalau ada jual beli klub itu mereka harus perjanjian jual belinya juga pasti melihat gitu loh, supaya penting, jangan merugikan pemain gitu loh. Yang paling penting juga Pak Pati adalah bahwa jangan sampai ada lebih dari satu klub dipegang oleh satu orang. Ini kasus Persikap dengan PSKC ini kan dipegang oleh satu orang, dimiliki oleh satu orang, sehingga dia untuk membiayai satu klub aja nggak mampu, bagaimana dua? Yang pada akhirnya kalau dihitung kan, Persikap Kabupaten Bandung 1,3 miliar, kemudian PSKC Cimahi 873 miliar, hampir 2 miliar tuh utangnya gitu kan. Ya kan? Nah, ini yang kemudian harus tekankan. Cross ownership itu dilarang FIFA gitu kan. Karena selain nanti ada potensi krisis keuangan, ada potensi kedua adalah pengaturan hasil pertandingan gitu kan. Nah, ini yang harus tekankan, jangan ada lagi klub yang dimiliki oleh lebih satu orang dan itu harus ada revisi statuta PSSI karena dulunya statuta PSSI itu sudah ada itu aturan yang menyatakan bahwa satu perusahaan atau satu orang boleh memiliki lebih dari satu klub. Nah sekarang ada di statuta ini kan artinya ada yang main kemarin gitu kan untuk kemudian melegalkan apa yang mereka lakukan saat ini. Nah ini kan problem, misalnya di Liga 1 ada satu klub walaupun dipegang oleh A, B, C, beda-beda orangnya tapi pemiliknya satu sebenarnya. Ini kan masalahnya apa? Nanti di akhir musim bisa atur-atur itu kan. Wah jangan sampai degradasi, tolong dibantu gitu kan. Jadi bahasa mepet maafnya runner juga sebelum mereka kan? Betul. Runner yang positif. Betul. Ada bosnya satu di 5-4 klub itu runner semua di situ. Ya bisa aja misalnya dia punya satu orang punya 3 klub, dia atur aja juaranya giliran kan bisa kan. Tugas misalnya klub A saat ini yang kita mau suruh juara, klub B dan C sebagai bagian dari klub A itu yang mengalahkan rival-rivalnya gitu kan. Kemudian memberikan poin home away-nya kepada
klub A itu bisa jadi juara, dan itu yang terjadi di Galatama dulu gitu kan. Itu lebih ngeri lagi itu. Betul. Akhirnya kan Galatama bangkrut. Iya, iya kalah kan? perserikatan. Iya, kalah perserikatan. Lebih fair play lah. Lebih fair play, dan Galatama itu bangkrut karena ada rumah judi masuk di sana, perjudian masuk, pengaturan skor masuk di sana, sehingga jangan sampai kemudian sejarah Galatama berulang di kompetisi kita saat ini yang secara secara luas. Misalnya sebenarnya kompetisi kita ini sudah melangkah lebih maju dibanding era Galatama ya. Betul. Tapi kemudian ketegasan yang belum ada. Ketegasan. Jangan sampai kompetisi kita besok jalan sesuai dengan sponsornya. Pegadaian Liga 2 gitu kan. Semua paling menggadaikan pertandingan. Nah, ini bahaya gitu kan. Ya, semoga apa yang kita perbincangkan juga bisa menjadi perhatian, karena ini juga melibatkan hajat orang banyak gitu, pemain kan gitu. Dan supporter juga gitu. Ya, supporter juga. Karena pemain juga akhirnya aset bangsa, aset timnas kan gitu kan. Dan supporter kadang-kadang kan nggak mau melihat masalahnya, kalau mereka dikerjain ngamuk gitu kan. Akhirnya problemnya kan jadi nasional, bukan kemudian lokal gitu kan. Kenapa? Karena itu tidak ada ketegasan, keberanian kita, tidak punya nyali untuk menjalankan regulasi sesuai dengan apa yang sudah disepakati bersama-sama. Sudah ada peraturan, regulasi, harus dilaksanakan. Harus dilaksanakan. Jangan sampai jargonnya peraturan dibuat untuk dilanggar. Kita terus mengingatkan. Betul. Kan gitu kan. Ya. Jangan bosan untuk selalu diingatkan. Jangan bosan selalu nonton Cocomeo Channel. Karena kita mengingatkan berarti kita cinta. Karena dasar cinta, kita ke depan berharap ada prestasi yang nyata. Amin. Adios, Cocomeo Channel. Nah, ini kan problem kita, liga kita ini dari Liga 1, 2, 3 semakin turun itu semakin rawan. Semakin banyak masalahnya gitu kan. Nah, itu yang terjadi di kita. Jadi semakin berat itu justru semakin ke bawah, bukan ke atas. Harusnya kan ke atas semakin berat, kita ke bawah. Liga 2 misalnya mau dimulai, nyampe jelang kick off ini udah nggak ada 1 minggu, paling tinggal 5 hari lagi kompetisi akan digelar. Tapi masih ada tunggakan gaji. Artinya apa yang selama ini dilakukan oleh PSSI sebagai regulator maupun PT Liga Indonesia sebagai operator gitu kan. Harusnya kan ada verifikasi. Salah satunya soal finansial klub. Nah, di sini gitu fungsi API harusnya yang ambil alih kan. Kalau pemain pribadi yang mengajukan keberatan, nanti kuatirnya di blacklist. Betul. Tapi bukan mewakili beberapa pemain itu semua kan. Dulu gitu kan. Dulu itu setiap mau mulai kompetisi itu selalu ada surat pernyataan dari klub bebas utang. Itu kan sebagai bagian dari bentuk tanggung jawab bahwa klub ini keuangannya sehat. Tapi sekarang itu semua tidak dijalankan gitu kan. Sehingga kemudian mau mulai kompetisi ramai sekarang, ternyata klub-klub masih banyak yang berutang kepada pemainnya. Tapi kan sebetulnya kejadian menjelang kompetisi masa tunggakannya sudah berulang kali gitu. Iya. Tapi di sini selalu PSSI tidak bisa menjadi mediator ya. Dalam arti seharusnya kan dari API, Asosiasi Pemain Profesional Indonesia, mereka juga harus membela pemainnya kan. Betul. Nah, Liga juga dia mungkin membela klubnya, tapi PSSI juga harus bisa menjadi penengah gitu. Betul. Misalnya paling gampang, selesaikan dulu hutangnya. Kalau dalam bahasa keuangan, kalau tidak bisa menyelesaikan, minimal ada surat hutang gitu loh, harus ada. Nah, sekarang di Indonesia misalnya PSKC Cimahi itu punya
hutang sekitar 873 juta. Nah, ketika kemudian dibeli oleh investor baru, harusnya utang-utang ini kan bisa masuk dalam laporan atau pembiayaan dalam proses pergantian kepemilikan saham. Bahwa ini loh ada utang yang belum diselesaikan, tolong diselesaikan. Jangan kemudian pemilik klub menjual klubnya, habis itu bawa uangnya semua gitu kan. Itu kan yang terjadi. Habis itu pemainnya bingung, mau minta ke pengurus lama bilang nggak bertanggung jawab, mau minta kepada pengelola baru bilang kita Pengurus tidak lama, tahu. Iya kan, urusan ini ke pengurus lama. Akhirnya terjadi deadlock di sana, jadi masalah di sana. Erick Thohir sebagai ketum PSSI, dia bisa menyelesaikan ini dengan gagahnya kan? Harusnya kan gitu kan. Bisa, ya mungkin dicari jalan keluar bagaimana supaya tunggakan tuh hilang kan? Ya, yang menarik adalah PT Pegadaian ini anak perusahaan dari BRI. Jadi sebenarnya masih satu payung kan. Satu payung dengan Liga 1 gitu kan. Cuma beda perusahaan saja ya, sehingga kemudian sepak bola kita dapat sponsor. Cuma sayangnya menurut saya adalah tidak diumumkan berapa sih nilai sponsorshipnya. Itu kan kelemahan dari sepak bola kita. Transparansi kan yang paling penting. Betul. Dan ini kemudian kan misalnya kalau PSSI ada sekarang NDRC kan, arbitrasenya untuk urusan tunggakan gaji yang belum dibayarkan. Nah, ini kan keputusan arbitrase harusnya di PSSI bisa menggunakan keputusan arbitrase itu untuk menekan klub bahwa klub harus membayarkan. Kalau klub tidak membayarkan, maka misalnya tidak boleh ikut kompetisi, kan seperti itu, atau dipailitkan atau dibangkrutkan. Ini misalnya cerita saya nyontoh Serie A Parma pada 2014 gitu kan. Artinya ini juga bisa dicontoh. API gitu kan bisa kemudian menjadi motor untuk kemudian meminta seluruh anggotanya untuk sementara menghentikan pertandingan sepak bola sampai ada kepastian soal utang piutang ini gitu. Kapan mau dibayarkan, ada surat perjanjiannya, sehingga kemudian kompetisi kita ini berjalan dengan kondisi pemain fresh gitu kan, bahwa dia ada jaminan duit dia akan dibayarkan, sehingga kemudian kualitas kompetisi juga akan naik. Pasti sebenarnya klub kita itu butuh ketegasan aja. Kalau kemudian regulator PSSI menyatakan klub yang tidak bisa tidak mampu melunasi utang gaji, ini kan baru utang gaji, belum utang lain operasional, penerbangan, akomodasi kan pasti banyak yang berutang. PSSI juga berutang itu gitu kan. SEA Games 2019 masih ada utangnya untuk akomodasi dan transportasi. Nah, sekarang kan di Indonesia gitu ya, udah utang kita berapa? Kalteng Putra 653, ya udah ntar dibayar dan tunggu turun subsidi gitu kan. Akhirnya yang terjadi adalah pemain menunggu tidak pasti sehingga konsentrasi di lapangan juga tidak bisa gitu, dan akhirnya kualitas kompetisi kita tidak meningkat. Atau bisa juga kadang-kadang kan sistem tawar menawar, misalnya dari total suatu klub hutang pemain ada 500, akhirnya kalau ditekan gitu kan harus lunas, ya udahlah bayar setengahnya, pemain ya oke, biasa gitu ya, kan. kalau ada kesepakatan itu sih nggak masalah. Tapi itu nggak apa-apa juga, itu lebih bagus gitu daripada dicuek dibiarkan begini. Yang pasti ada kepastian hitam di atas putih gitu kan, bahwa kedua pihak sudah bersepakat. Problemnya adalah yang harus diingat oleh PSSI, bahwa sejatinya harusnya pemain-pemain lokal ini kan bisa melaporkan ke FIFA kalau mereka belum dibayar gajinya. Seperti yang dilakukan Simic ketika gajinya tidak dibayarkan Persija, kan dimenangkan. Cuma permasalahannya adalah untuk pemain lokal itu dimasuk langsung ke NDRC gitu kan, sehingga kemudian tidak lari ke FIFA, diselesaikan dulu di badan arbitrase. Sementara badan arbitrasenya tidak punya power untuk menekan klub untuk membayar itu. Jadi keputusan dikeluarkan tapi klub tetap tidak membayarkan. Nah, ini harusnya fungsi PSSI di sini kan, bidang kompetisi misalnya, atau kemudian bidang keuangan yang harus bertindak tegas, yang memberikan warning kepada klub yang tidak membayar gaji pemainnya.
supaya jangan merugikan pemain gitu loh. Yang paling penting juga Pak Pati adalah bahwa jangan sampai ada lebih dari satu klub dipegang oleh satu orang. Ini kasus Persikap dengan PSKC ini kan dipegang oleh satu orang, dimiliki oleh satu orang, sehingga dia untuk membiayai satu klub aja nggak mampu, bagaimana dua? Sehingga jangan sampai kemudian sejarah Galatama berulang di kompetisi kita saat ini, yang secara secara luas misalnya sebenarnya kompetisi kita ini sudah melangkah lebih maju dibanding era Galatama ya. Betul. Tapi kemudian ketegasan yang belum ada. Ketegasan. Jangan sampai kompetisi kita besok jalan sesuai dengan sponsornya. Pegadaian Liga 2 gitu kan. Semua paling menggadaikan pertandingan. Nah, ini bahaya gitu kan.